Selamat petang saudara-saudari di dalam Tuhan. Sebelum kebaktian dimulai, untuk yang membawa HP silakan dinonaktifkan ataupun disilentkan dahulu agar tidak mengganggu jalannya kebaktian. Dan untuk anak-anak silakan mengikuti kebaktian dengan tertib. Terima kasih. Mari kita membuka kebaktian ini dengan menyanyikan pujian Tuhan berada di bait sucinya. Tuhan berada di bait sucinya, semua orang di hadapan Tuhan sujudlah, berdiam diri, sembah sujud. Amin. Mari kita bersatu teduh. Saat teduh dimulai. Roma pasal 16 ayat 2. Supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan sebagaimana seharusnya untuk orang-orang kudus, dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukan, sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Amin. Saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan pujian nomor 11, Terpujilah Nama Allah. Pujian nomor 11, Terpujilah Nama Allah. Nama Allah di tempat yang tinggi, yang utus Yesus ke dunia menebus manusia. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Nama Yesus penuh kuasa atas segalanya. Duduk di atas tahtanya, disembah malaikat. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Nama Yesus sangat ajaib, dialah Raja damai, yang memerintah segala bangsa sampai selamanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Saudara-saudari, mari kita masuk dalam doa. Allah Bapa kami di sorga, kami datang ke tahta-Mu yang kudus, sekaligus tahta anugerah pengampunan dosa melalui Putra Tunggal-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berterima kasih karena Engkau memberi kami kesempatan untuk berkebaktian pada hari ini. Kami mohon belas kasihan-Mu mengampuni dosa-dosa kami, sehingga kami dilayakkan datang ke hadirat-Mu yang kudus. Mohon Roh-Mu menyertai kami sehingga kami dapat menyembah Engkau sesuai dengan kebenaran firman-Mu, supaya setiap acara kebaktian ini berkenan kepadamu dan hanya untuk memuliakan Engkau dan Putra-Mu dan Roh-Mu yang kudus. Dengarkanlah doa kami yang kami ucapkan dengan rasa terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bersama-sama mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patria. Hormat diberi untuk Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudari, mari kita membuka Alkitab kita yang diambil dari Roma pasal 16 ayat 1 sampai 16. Roma pasal 16 ayat 1 sampai 16. Kita akan membaca ayat ini secara bertanggapan hingga ayat 3 ayat terakhir kita akan baca bersama-sama. Roma pasal 16 ayat 1 sampai 16. Untuk anak-anak silakan dibantu untuk membuka Alkitabnya. Mari kita baca. Roma pasal 16 ayat 1 sampai 16. Aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudari kita yang melayani jemaat di Kengkrea. 2. Menyebut dia dalam Tuhan sebagaimana seharusnya untuk orang-orang kudus, dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya, sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Sampaikanlah salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua gereja yang. Salam juga kepada gereja di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Salam kepada Maria yang telah bekerja keras untuk kamu. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Salam kepada Ampliatus yang kukasihi dalam Tuhan. Salam kepada Urbanus, teman sekerja kami dalam Kristus, dan salam kepada Stakis yang kukasihi. Salam kepada Apeles yang telah tahan uji dalam Kristus. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Aristobulus. Salam kepada Herodion, temanku sebangsa. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Narkisus yang ada di dalam Tuhan. Salam kepada Trifena dan Trifosa yang bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Persis yang kukasihi, yang telah bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya yang untukku adalah juga ibu. Sama-sama. Salam kepada Asin Kristus, Begon, Hermes, Patrobas, Harmas, dan saudara-saudara yang bersama-sama dengan mereka. Salam kepada Philologus dan Yulia, Neretus, dan saudara perempuan, dan Olimpas, dan juga kepada segala orang yang kudus yang bersama-sama dengan mereka. Bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus. Salam kepada kamu dari semua jemaat Kristus. Puji Tuhan untuk ayat yang sudah kita bacakan. Selanjutnya kita akan menyanyikan pujian
Pujian nomor 64, Inilah Dunia Bapa. Pujian nomor 64. Ini dunia Bapa, anak dengarkanlah, langit bumi memuji Dia, bintang pun menggema. Ini dunia Bapa, jantungku tenanglah, pohon bunga langit dan laut nyatakan kuasanya. Ini dunia Bapa, burung menyanyilah, terang fajar mekar bunga nyatakan ciptanya. Ini dunia Bapa, kasih-Nya besarlah, dan semua yang bernapas nyatakan hadirnya. Ini dunia Bapa, selalu ku ingatlah, kuasa dosa tak berjaya, hanya Dia berkuasa. Ini dunia Bapa, jantungku tak susahlah, umat semua memuji Dia, nyatakan katanya. Selanjutnya mari kita lihat ayat hafalan yang terdapat di buletin, yang diambil dari Roma pasal 16 ayat 16. Kita akan membaca ayat ini sebanyak 2 kali, dan kali ketiga kita akan mencoba menghafalkannya bersama-sama. Mari kita baca. 3, 2, 1. Roma pasal 16 ayat 16. Bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus. Salam kepada kamu dari semua jemaat Kristus. Sekali lagi kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Roma pasal 16 ayat 16. Bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus. Salam kepada kamu dari semua jemaat Kristus. Saya akan memberi waktu untuk kita semua untuk mencoba menghafalkannya tanpa melihat teks. Mari kita coba menghafalkannya. 3, 2, 1. Roma pasal 16 ayat 16. Bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus. Salam kepada kamu dari semua jemaat Kristus. Amin. Selanjutnya warta gereja. Minggu depan akan diadakan perjamuan kudus, dan saudara-saudari yang telah dibaptis dewasa ataupun reafirmasi iman harap mempersiapkan diri. Terima kasih. Selanjutnya kita akan melakukan persembahan. Untuk kantong persembahan akan dibawakan saudari Lucy. Sambil menjalankan persembahan, kita akan menyanyikan pujian nomor 52, Ku berserah pada Yesus.
Pujian nomor 52, Ku berserah pada Yesus. Ku berserah pada Yesus dengan tangan yang bebas, dan ku mau mengasihinya, selalu bersamanya. Aku berserah, aku berserah, ku berserah pada Yesus, aku berserah. Ku berserah pada Yesus dengan jantung yang rendah. Ku buang semua demi Yesus, ku datang kepadanya. Aku berserah, aku berserah, ku berserah pada Yesus, aku berserah. Ku berserah pada Yesus dengan segenap jiwaku. Rohnya penuhi jantungku, dan Ia sungguh milikku. Aku berserah, aku berserah, ku berserah pada Yesus, aku berserah. Saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan doksologi. Puji Allah, sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami menyerahkan persembahan kami, kiranya Engkau berkenan menerimanya. Pakailah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu dalam pelayanan dan perluasan kerajaan-Mu di muka bumi. Berkatilah saudara-saudari yang telah membawa persembahan ini, khususnya anak-anak yang uangnya berasal dari orang tua mereka, supaya semua keluarga kami dapat percaya Tuhan Yesus dan diselamatkan. Ajarlah kami melayani Engkau sebagai korban hidup yang memuliakan nama-Mu. Demikianlah kami berdoa dan berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Untuk anak-anak silakan menuju tempat sekolah minggu. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh GS Pendeta Peter Yoksan dengan tema Salam Kudus untuk tim kudus supaya kerja kudus. Kepada hambanya saya silakan. Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi, selamat malam. Roma 16 ayat 16. Bersalam-salamanlah kamu dengan ciuman kudus. Salam kepada kamu dari semua gereja Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa dari Tuhan, bahkan juru selamat kami, Yesus Kristus.
yang telah menciptakan kami, bahkan telah menjadi juru selamat kami, yang telah membebaskan kami dari perhambaan dosa, bahkan bahaya danau api kekal. Kami telah diangkat menjadi anak-anak-Mu melalui Roh Kudus yang memberikan kami dorongan supaya kami percaya pada Yesus. Bapa, saat ini kami mau belajar dari firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk memahaminya, bahkan melaksanakan dan mewartakannya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami sadar Engkau Allah kami yang kudus, kami orang berdosa. Ampunilah dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bersyukur bahwa kita sudah sampai di penghujung ya dari kitab Roma, pasal 16. Roma dapat kita bagi ya menjadi 3 bagian. Kalau kita ingat, pasal 1 sampai pasal 11 itu tentang doktrin, pengajaran. Ya, bahasa perjanjian lamanya adalah Torah. Ya, Torah itu pengajaran. Nah, pasal 12 sampai pasal 15 adalah praktek, ya, aplikasi. Jadi bukan hanya kita diajar, tapi kita harus melaksanakan. Itu pasal 12 sampai 15. Nah, pasal 16 ini penutup. Penutup ini sangat khas karena ada kata salam. Ya, bahasa Indonesianya salam, bahasa Ibraninya itu shalom. Ya, shalom. Nah, kenapa saya katakan shalom nanti akan saya jelaskan. Nah, di dalam ayat 1 sampai 16 yang tadi kita sudah baca, ternyata kata salam itu 13 kali dipakai. Paling banyak di Perjanjian Baru. Ya, bahasa Yunaninya adalah aspas omai. Ya, bahasa Ibraninya shalom. Kemudian bahasa Yunani lainnya adalah airin, damai. Ya. Kenapa begitu? Kita lihat ya waktu Yesus mengutus 12 murid. Di dalam Matius 10 dan Markus 10. Dia mengatakan, kamu datang saja ke kota asing. Kamu sampaikan salam ke rumah orang asing. Kalau salam kamu, ya aspas omai atau airin kamu, shalom kamu diterima, nah kamu tinggal di rumah itu, maka shalom dari Allah, damai dari Allah akan tinggal di rumah itu. Artinya begini ya, kita yang sudah percaya Yesus, kita punya damai Kristus yang harus kita bawa kemanapun kita pergi. Nah, di dalam Perjanjian Baru ternyata Roh Kudus ya memberikan suatu peningkatan. Bukan lagi salam orang zaman dulu itu Kairo. Ya, di kota Mesir ada kota yang bernama Kairo, ibu kota Mesir. Kairo itu artinya saya bersukacita. Ya, kenapa saya bersalaman? Supaya kamu ada sukacita. Nah, tapi oleh Roh Kudus di Perjanjian Baru, salam itu bukan lagi Kairo, bukan lagi Kaire, tapi diubah menjadi yang namanya charis, grace, anugerah, hadiah dari Allah. Ya, tidak pernah lagi penulis Perjanjian Baru menyampaikan salam pertama dengan kata shalom. Selalu maju dulu, anugerah, rahmat, baru shalom. Artinya begini, ya kita tidak boleh terbiasa di gereja semuanya shalom, karena tidak semua orang sudah percaya Yesus. Ya, orang yang belum percaya Yesus tidak punya shalom secara hakiki. Nah, kita harus pastikan orang itu menerima Injil. Yaitu yang pertama, dia sudah tahu Yesus sudah mati untuk dosa dia sesuai kitab suci. Dia harus percaya. Dia adalah orang berdosa dan dia mau percaya Yesus, menerima pengampunan dosa. Baru setelah itu dia mendapatkan rahmat dan baru ada shalom. Nah, kita melihat di sini di dalam pasal 16 ayat 1 sampai 16 sangat menarik. Ada begitu banyak nama, bukan? Kalau kita hitung, saya bilang ada 30 minus 1. Berapa? Ya, 30 minus 1. 30 minus 1, ternyata ada 28 nama, itu mereka yang ada di kota Roma. Roma adalah ibu kota dunia pada saat itu. Paulus ini ya adalah hamba Tuhan yang luar biasa.
Dia sangat banyak punya kawan. Seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan harus bisa berteman dengan begitu banyak orang. Baru dia bisa menjadi hamba Tuhan yang berhasil. Kalau hamba Tuhan itu eksklusif, pelayanannya gagal total. Nah, Paulus di sini kita sudah sering katakan dia belum pernah ke kota Roma. Tapi dia bisa menyampaikan salam kepada 28 orang yang ada di Roma. Ternyata yang pertama, orang yang disebut di sini adalah Fibi. Ya, Fibi ya. Apa arti nama Fibi? Fibi itu adalah nama orang Yunani, orang bule. Dia bukan orang Yahudi, dia seorang perempuan. Dia adalah disebut dalam dongeng orang Yunani, cucu dari Artemis. Masih ingat ya Artemis? Dewi Artemis yang di kota Efesus, ya, Dewi kesuburan. Fibi ini adalah disebut cucu dari Dewi Artemis. Nah, dikatakan Fibi ini adalah seorang saudari, ya, Adelphi bahasa Yunaninya. Ya, karena dalam gereja kita adalah saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus, sehingga kita menyapa Allah sebagai Bapa. Ya, nggak ada agama lain yang menyapa Allah mereka sebagai Bapa kecuali orang-orang Kristen. Nah, Fibi ini dia bukan tinggal di Roma, tapi diutus oleh Rasul Paulus mengantarkan surat Roma. Kamu pernah nggak membawa selembar cek? Isinya 1 triliun. Cek ini jatuh, cek kontan loh. Orang uangkan di bank, dia dapat uang itu. Dan surat Roma ini lebih berharga daripada 1 triliun dolar. Ditulis oleh Rasul Paulus di kota Korintus. Nah, tadi saya sudah kirim map ya. Kita bersyukur sekarang ada Google Map ya. Antara Korintus dengan Kenkrea itu jaraknya 10 km aja. Ya, kalau naik Grab ya. Sana mungkin belum ada Grab ya. Itu kurang lebih ya beberapa menit sudah sampai. Nah, Korintus itu pelabuhan di sebelah utara. Kenkrea itu pelabuhan di sebelah timur. Sehingga orang nggak mau lewat laut begini lu muter gitu ya. Makanya antara ini daratan ya, Korintus dibuat satu yang namanya kanal, isthmus, kanal kecil ya, seperti kanal Panama, sehingga kapal tuh nggak usah lagi muter bahaya, langsung lewat isthmus ini. Nah, Fibi itu ada di kota Kenkrea yang berdekatan dengan Korintus. Ternyata Paulus itu dikatakan oleh para peneliti Alkitab, dia tinggal di kota Korintus melayani. Dia menulis surat ini kepada gereja-gereja rumah di Roma. Dan yang menulis surat kalau kita lihat ya bukan Paulus sebagai juru tulis, karena orang mengatakan mata Paulus itu tidak bagus sehingga tulisannya itu ya seperti resep dokter kocar kecil gitu. Sehingga dia perlu juru tulis. Kalau kita melihat di ayat 22, yang menulis ya dengan tangan itu namanya Tertius. Tertius ya, juru tulis. Kalau sekarang namanya sekretaris. Dulu namanya amanuensis. Ingat ya, apa? Amanuensis. Nah, setelah surat ini selesai ditulis, kurang lebih tahun 55 ya, sebelum Paulus itu mengunjungi kota Roma. Dikirimkan surat ini melalui Fibi, ya, yang adalah pelayan. Di sini pelayan adalah bahasa aslinya diakenes. Ya, ada gereja-gereja mereka menetapkan beberapa wanita sebagai diakenes. Pelayan wanita untuk wanita. Ya, karena wanita yang bisa melayani wanita, bukan? Kalau ada wanita yang sakit, ya saya nggak mungkin besuk sendiri kan, harus istri saya kan yang membesuk. Di gereja wanita melayani wanita dan anak-anak. Nah, dia berasal dari Kenkrea. Ternyata Paulus ini menggunakan diakenes ya dari kota yang dekat dengan Korintus mengirimkan surat ke Roma. Coba kamu cek ya, Roma itu jauh juga loh dari Korintus. Jadi Fibi ini dia berjalan kaki, dia naik kapal sampai di kota Roma membawa surat dari Rasul Paulus.
Nah, kenapa Rasul Paulus itu menulis surat? Karena dia mau memperkenalkan ajaran yang dia ajarkan kepada gereja-gereja yang begitu banyak, yang Tuhan Yesus ya pakai dia untuk merintis loh. Kalau kita ketemu Yesus ya, Tuhan Yesus akan lihat, kamu sudah percaya Yesus, berapa orang yang kamu bawa percaya Yesus? Pertama, kalau kamu hamba Tuhan, berapa gereja yang kamu rintis? Ya, Paulus tuh mau dia ke Roma sehingga pelayanan dia efektif, karena Roma itu adalah kota yang paling kuat di dunia pada saat itu. Ya seperti sekarang di Jakarta, ya banyak orang pinter. Betul nggak? Lebih banyak orang pinter di Kalimantan atau ke Jakarta. Ya, Paulus ingin ya mendapatkan dukungan pelayanan dari orang-orang Kristen yang ada di kota Roma. Selain dia bisa melayani di situ, dia mengatakan, saya mengirim ya, Fibi, dia adalah saudari, dia adalah diaken, dia adalah orang kudus, sambutlah dia, berikanlah dia bantuan bila ia memerlukannya. Sebab, nah ini sebab ya, Fibi sudah banyak membantu orang, bahkan sudah membantu saya Paulus. Dalam arti apa? Membawa surat Roma kepada gereja rumah di Roma. Bukan hanya satu gereja ya. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari Roma 16 ayat 1 sampai 16? Yang pertama, salam. Ya, tadi saya sudah jelaskan bahwa intinya adalah salam. Salam itu artinya kita yang sudah percaya Yesus harus menyampaikan salam kepada orang percaya, shalom. Tapi kepada orang belum percaya, itu adalah pengabaran Injil dari rumah ke rumah. Coba kita buka ya, dalam kitab Markus 10. Waktu Yesus ya mengutus 12 murid. Nah, Yesus ini ya waktu dia mengutus 12 murid, apa yang dia lakukan? Yaitu dia mengatakan ya, barang siapa yang diutus oleh Yesus harus ya menyampaikan ya salam ya kepada orang-orang yang ada di kota itu, sehingga kalau mereka menerima salam itu, maka salam itu akan tinggal di antara mereka. Markus 10 itu identik juga dengan Matius 10. Mari kita lihat. Kalau di Matius 10 itu kata yang dipakai itu adalah airin, tapi di dalam ya Markus 10 kata yang dipakai itu adalah aspas omai. Ayat 12. Apabila kamu masuk rumah orang ya yang tidak kamu kenal, berikanlah shalom kepada mereka. Ini ya, artinya kita mengabarkan Injil. Kalau mereka percaya Yesus, nah mereka langsung menjadi keluarga Allah. Nah, ini sama dengan Markus 10. Cuma kata yang dipakai beda ya, di sini airin, yang di sana aspas omai. Itu yang pertama ya, menjadi pembawa salam, menjadi pengabar Injil untuk orang yang belum percaya dan menyampaikan shalom kepada orang yang sudah percaya. Ada 13 kali untuk 28 nama. Ya. Itu yang pertama ya. Apa itu salam? Kabarkan Injil dan shalom kepada orang yang sudah percaya. Ya, kalau di sini semua sudah percaya, saya bisa bilang shalom. Tapi kalau di sini ada yang belum sungguh-sungguh percaya, ya, shalom harus diterima oleh orang belum percaya, dia harus percaya baru ada shalom. Yang kedua, nah kita lihat yang menerima salam ini ada orang Yahudi. Orang apa? Ya, Yahudi kan? Coba kamu lihat ayat 7. Salam kepada Andronikus dan Yunia, saudara-saudariku sebangsa. Artinya gereja-gereja di zaman Rasul Paulus itu campuran antara orang-orang Yahudi dan orang-orang yang tidak bersunat. Dia mengatakan, bersalam-salamanlah kamu orang-orang Yahudi yang sudah percaya Yesus dengan orang-orang yang bukan Yahudi yang sudah sama-sama percaya Yesus. Artinya begini, jangan sampai di gereja itu ada klik seperti gereja Korintus. Kelompok A, kelompok B, kelompok C, nggak boleh. Ya, nggak boleh ada kelompoknya Petrus,
kelompoknya Apolos, kelompoknya Paulus, bahkan dia mengatakan, saya kelompoknya Kristus. Nggak boleh. Ya, jadi Paulus ingin semua gereja-gereja di Roma itu sadar bahwa kita itu satu di dalam Kristus. Nah, kalau kita lihat kalimat yang sangat baik di sini, sampaikanlah salam-salam kamu antara kamu dengan ciuman kudus. Apa itu ciuman kudus? Ya, kita sekarang melihat ada orang cipika-cipiki ya. Nah, ciuman kudus itu sebenarnya adalah salam kasih. Salam apa? Ya, kasih. Kalau kamu teliti bahasanya adalah filio, kata itu filio, persaudaraan dalam Tuhan Yesus. Itu salam ciuman kudus. Nah, kalau kita lihat di sini, ada orang Yahudi, ada orang bukan Yahudi. Itu yang pertama ya. Karena dari namanya kita tahu ya. Yang kedua, ada yang wanita, ada yang laki-laki. Apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama, kita harus kabarkan Injil. Yang kedua, dari ya surat Roma 16 ayat 1 sampai 16, kita mau belajar ada 7 hal. Yang pertama itu salam, ya. Yang kedua kita mau belajar bahwa di gereja jangan ada klik, ya, geng-gengan, grup-grupan, tetapi kita semua satu. Ya, saya sudah jelaskan kan, seperti pabrik kan, banyak apa? Mesin pembangkit listrik, A, B, C, D, ya kan? Tidak semua mesin itu menghasilkan arus listrik yang sama. Jadi untuk menyebarkannya perlu yang namanya apa? Panel sinkronisasi. Ya, karena banyak kan PLTU ya di sini sana ya. Dia masuk ke satu panel, baru dari panel itu disinkronkan, baru disalurkan. Ya, orang Kristen juga seperti itu. Ya, ada orang Kristen latar belakang Tionghoa, ya, Indonesia, macam-macam. Ya, kita harus satu dalam Kristus. Yang ketiga, yang menarik, Roma 16 ini memberikan kita list banyak gereja-gereja di rumah-rumah. Di mana? Rumah. Contoh, ya, sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku. Ya, kata-kata teman sekerja itu adalah sinergi. Ya, apa? Sinergi. Ya, ingat ya, sinergi ya, bekerja dengan satu tujuan, dengan satu cara, yaitu memuliakan Tuhan. Ya, sekerjaku dalam Kristus Yesus, mereka telah mempertaruhkan nyawanya untukku. Kepada mereka bukan saja aku berterima kasih, tetapi juga semua gereja orang-orang yang bukan Yahudi. Paulus bertemu dengan Priscilla Aquila di kota Korintus. Waktu Paulus tidak punya uang. Ya, hamba Tuhan kalau nggak punya uang tuh seperti Paulus. Hamba Tuhan pernah nggak rekeningnya 0? Pernah nggak? Pernah ya. Habis tuh uangnya. Lihat ya, rekening BCA-nya tinggal apa? Kosong. Kalau nggak dikirimi duit bisa ditutup BCA kan? Paulus tak punya uang. Dia nggak bisa bilang sama gereja Korintus, ayo kasih persembahan. Kalau dia bilang begitu, orang Korintus bilang, kau mata duitan lu. Paulus pergi mengerjakan tenda. Dia buat tenda, dia jualan tenda, ketemu Aquila Priscilla. Ini menarik ya, Aquila Priscilla di dalam perjanjian baru disebut oleh Rasul Paulus 6 kali. Berapa kali? Wah. Termasuk di surat 2 Timotius. Sebelum Paulus mati loh. Namanya masih disebut. Artinya ini rekan kerja yang setia. Jadi Priscilla Aquila sangat menarik karena Priscilla seringkali namanya lebih dulu disebut daripada nama suaminya Aquila. Paham ya? Kalau dalam Roma 16, mana dulu? Priscilla atau Aquila? Priscilla. Ternyata Priscilla ini lebih menonjol dari suaminya dalam pelayanan. Dan Priscilla Aquila, mereka belajar dari Paulus tentang firman Tuhan. Dan mereka betul-betul ya, paham apa yang mereka pelajari. Dan setelah mereka belajar dari Paulus, Paulus tidak ada di kota Korintus, datang orang yang bernama Apolos. Nah, Apolos ini begitu pandai berbicara, tapi dia tidak mengerti doktrin tentang perjanjian baru. Jadi Priscilla Aquila mengundang Apolos ke rumah mereka dan memberikan pelajaran yang mereka terima dari Rasul Paulus.
kepada Apolos. Nah, kalau kita lihat di sini sangat menarik, Priscilla Aquila ternyata sudah kembali ke Roma. Waktu mereka berjumpa dengan Rasul Paulus, mereka masih ada di kota Korintus. Tidak boleh ada di kota Roma karena kaisarnya bilang orang Yahudi tidak boleh lagi ada di kota Roma. Mereka diusir. Tapi dalam surat Roma 16 ini, mereka sudah kembali ke kota Roma. Saya percaya ya, Priscilla Aquila inilah yang memberikan informasi kepada Rasul Paulus siapa-siapa saja yang ada di Roma. Gereja-gereja mana saja yang ada di Roma. Termasuk beberapa yang pernah ketemu Paulus karena sama-sama di penjara. Nah, kalau kita lihat di sini, yang pertama kita belajar salam, yang kedua jangan ada klik, kita satu dalam Tuhan, yang ketiga kita belajar mengenai gereja-gereja rumah. Tuhan pernah memakai sistem gereja rumah untuk bagaimana? Memperluas kerajaannya. Gereja-gereja besar ini kapan mulai ada? Yaitu saat Kaisar Konstantin menjadi orang Kristen. Dia mulai mendirikan dua macam gereja. Yang pertama itu bentuknya gote, lancip, menara, ya kan? Yang kedua, kubah. Kubah itu bukan masjid loh, kubah itu asalnya gereja. Ya, di London ada dua gereja. Yang satu Westminster adalah bentuknya lancip. Kalau Saint Paul itu kubah. Nah, zaman dulu gereja-gereja itu ada di rumah. Ada di mana? Di rumah. Makanya ada istilah open house, artinya kamu membuka rumah kamu, orang-orang Kristen pada hari Minggu datang bertemu di rumah kamu. Itu namanya gereja. Ya, kalau kamu lihat ada kata jemaat, jangan pernah lagi pakai kata jemaat. Karena kita ketemunya bukan hari Jumat. Hari apa? Minggu, harinya Tuhan. Bahasa aslinya tuh eklesia. Bahasa Portugisnya igreja. Apa itu eklesia? Dipanggil keluar dari dosa, dijadikan anak-anak Tuhan. Dipanggil dari rumah-rumah kita, dikumpulkan dalam satu tempat di dalam nama Yesus untuk menyembah Tuhan. Namanya gereja. Gereja adalah orangnya, bukan gedungnya. Nah, kita melihat di sini begitu banyak gereja. Ternyata gereja-gereja yang ada di rumah itu disebut suami istri. Apa? Suami Aquila, Priscilla. Dan banyak ya gereja-gereja di rumah ini yang melayani adalah suaminya, kemungkinan gembala sidangnya, istrinya membantu. Ya, gereja-gereja rumah. Kita berdoa ya bahwa di Kalbar di mana-mana kita mulai dulu dari gereja rumah. Contohnya Hanura Permai. Itu kan rumah kan? Sebelum bisa menjadi gereja yang permanen, itu mulai dulu dari yang kecil. Terus ya, dari yang kecil ini kita berdoa bisa dapat tempat yang lebih permanen, bisa lebih banyak ya, orang berkumpul di tempat yang lebih leluasa. Mulai dulu. Nah, setelah itu kita belajar tentang gereja rumah dan suami melayani, istrinya harus mendukung. Istri apa? Mendukung. Ya, seperti yang kita lihat ya di dalam salam di sini ya, disebut ya kepada siapa dan kepada istrinya. Nah, yang berikutnya, apa yang bisa kita pelajari? Ternyata di salam ini banyak ditonjolkan nama-nama wanita. Nggak umum ya. Ada 10 nama. Tapi 7 nama di-highlight karena pelayanan mereka. Coba kita lihat ya. Yang pertama Phoebe kan. Yang kedua Priska atau Priscilla. Ya, banyak orang Kristen nggak mau memakai Priscilla ya. Priscilla katanya nama artis. Mereka pakai nama Priska saja. Ya sama sebenarnya ya, Priska, Priscilla. Kemudian siapa lagi? Maria. Salam kepada Maria yang telah bekerja keras. Ya, mereka diberi salam satu karena mereka menolong Paulus. Mereka adalah temannya Paulus, mereka rekan kerja Paulus.
Dan Maria ini disebut pekerja keras ya. Ada orang mengatakan, oh ini Maria ini kemungkinan Maria Magdalena. Bukan ya, kita nggak tahu persis di Maria yang mana. Ya, banyak. Kalau Maria biasanya nama orang apa? Yahudi ya. Nah, Maria yang telah bekerja keras kepada Andronikus. Andronikus ini laki. Dan istrinya siapa? Yunia. Nah, jadi gembala sidangnya Andronikus dan sibunya Yunia. Gereja rumah itu ya seperti kalau kita baca kitab Filemon. Ya, Filemon itu gembala di rumahnya dan istrinya juga dan anak-anaknya membantu dia. Ya, jadi kita belajar di sini bukan hanya gereja rumah, tapi ada istri perempuan yang membantu. Ada 7 nama yang disebut pelayanan mereka, Maria, Yunia, kemudian yang berikutnya itu Trifena, Trifosa, yang bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Ya, jadi sudah ada 6 nama, Fibi, Priska, Yunia, Trifena, Trifosa, dan Maria. Yang terakhir perempuan yang disebut adalah ayat yang ke-12 juga. Salam kepada Persis. Nah, bahasa aslinya ini Persis ini adalah feminin, seorang wanita juga. Yang ku kekasihi yang telah bekerja sangat keras dalam pelayanan Tuhan. Mereka ini wanita-wanita 7 orang disebut ya. Mereka itu sungguh-sungguh melayani. Tidak biasa ya. Dalam perjanjian baru ya, tokoh-tokoh wanita ini di-highlight. Bahkan ada disebut sebagai diakones. Nah, gereja perjanjian baru ya tidak ada wanita jadi gembala. Nggak ada. Kamu tidak pernah temukan. Tapi kenapa sekarang banyak wanita jadi pengkhotbah, jadi gembala? Sudah melenceng dari Alkitab. Yang menjadi gembala laki-laki. Wanita boleh melayani enggak? Boleh, seperti Fibi, Priskila. Sebagai apa? Pembantu dari suaminya. Bahkan di dalam gereja perjanjian baru, wanita tuh nggak boleh ngomong. Nggak boleh apa? Nggak boleh apa? Ngomong. Kalau dia mau ngomong, dia harus di rumah kasih tahu suaminya yang ngomong. Ya, nggak ada istilah itu di gereja suami takut istri. Kacau itu gereja. Ngerti? Ya. Istri harus tunduk 100% kepada suami, tapi istri juga harus kerja keras. Di mana tuh perempuan yang kerja keras? Amsal 31. Amsal 31. Kalau kamu mau lihat ya, Roma 16 ini adalah aplikasi dari Amsal 31. Ya, wanita-wanita yang melayani seperti di zaman Yesus. Mereka terus setia melayani Tuhan Yesus ya dalam bidang keuangan. Nah, kalau kita lihat lagi, di sini ada 10 wanita, yang di-highlight ada 7. Yang tidak di-highlight itu adalah siapa? Ibunya Rufus. Ya, Ibu Rufus disebut orang pilihan dalam Tuhan. Nah, siapa nih Rufus? Masih ingat gak Rufus? Rufus itu adalah putra dari Simon orang Kirene, yang dipaksa memikul salib Yesus waktu masuk ke kota Yerusalem untuk merayakan Paskah. Jadi Simon ini ya, waktu masuk ke kota Yerusalem, dia dipaksa memikul salib. Waktu dia memikul salib, dia jengkel sekali sama Yesus. Karena waktu dia memikul salib, dia tidak bisa lagi secara aturan Taurat merayakan Paskah. Padahal dia datang dari Kirene yang jauh, Afrika. Tapi Roh Kudus menggugah dia. Memikul salib, Yesus di depan, Simon di belakang. Ya, bukan langsung Simon pikul sendiri, Yesus di depan, Simon di belakang. Kalau Yesus jatuh, dia bangunin Yesus. Pasti awalnya dia sangat jengkel. Ini Yesus ini ya, membuat saya najis, tidak boleh lagi ikut Paskah. Tapi dia setelah itu sadar bahwa salib yang dipikul oleh Yesus bukan salibnya Yesus. Salibnya siapa? Simon. Makanya Simon percaya Yesus, ya. Dan di sini disebut Rufus. Alexandernya di mana? Kemungkinan dia ada di kota lain, juga menjadi apa? Hamba Tuhan. Jadi Rufus sama mamanya masih ada di Roma. Kemudian siapa lagi? Ya, wanita yang disebut. Ya, ada Yulia ayat 15.
Kemudian Nereus ini laki-laki ya, bukan perempuan ya. Kadang-kadang kalau kita baca Alkitab dalam bahasa Indonesia kita nggak ngerti bahasa ini laki-laki atau perempuan. Ya, bahasa Yunani ada gendernya, ada maskulin, ada feminim. Ibu saya oleh pendeta ya, gereja Kingby dikasih nama Nereus, padahal dia perempuan. Salah nama ya. Nereus laki-laki. Oke. Kemudian ada saudari perempuannya, tak ada disebut nama. Oke. Jadi di sini ada 10 perempuan. Siapa saja? Phoebe, Priska, Maria, siapa lagi? Trifena, Trifosa, terus ada Persis, 3 lagi, yaitu Ibu Rufus, kemudian ada Yulia, yang terakhir adalah adik perempuan dari Nereus. Oke, jadi kita sudah belajar 1, salam untuk orang percaya dan kepada orang tidak percaya Injil dikabarkan. Yang kedua, supaya di gereja jangan ada ketegangan antara orang Yahudi dan orang bukan Yahudi. Yang ketiga, Tuhan memakai gereja rumah dalam pelayanan. Di gereja rumah itu tentu ada wanita-wanita yang melayani. Nah, kalau kita lihat ya, selanjutnya wanita-wanita yang disebut di sini, mereka itu ya 10 orang tapi di highlight 7. Nah, sekarang yang berikutnya, kenapa Paulus menulis surat ini? 1, dia menulis surat kepada orang-orang yang sudah percaya. Dia sebut mereka sebagai saudara-saudari. Apa itu saudara-saudari? Saudara-saudari ada 2 kategori. Yang pertama, saudara-saudari bisa levelnya di atas kita, menjadi kakak atau abang. Ya, contohnya dia sebut ya, ada orang yang lebih dulu percaya Yesus melebihi dia. Ya, yaitu kalau kita lihat ya, mereka itu sudah percaya pada Yesus sebelum Rasul Paulus percaya. Yaitu adalah seperti abangnya ya. Kemudian kalau kita lihat lagi, ada saudara-saudari seperti dalam bahasa Alkitab di sini adalah yang saya kasihi ya. Kalau kita lihat kata saudara-saudari ini sebenarnya ada kaitannya dengan istilah apa? Yang saya kasihi ya, adelphi. Yang saya kasih ini adalah sebenarnya bisa dia satu level ya, umurnya hampir sama seperti Filemon dengan Paulus ya, dia sebut sebagai saudara. Tapi ada kalau kita lihat ya di dalam suratnya kepada Timotius, dia sebut Timotius itu sebagai yang dikasihi tapi sebagai anak rohani apa? Anak rohani. Ya, jadi surat ini begitu penting ya supaya seluruh kita bertumbuh ya dalam anugerah pengetahuan akan Tuhan Yesus. Ini tujuan dari Rasul Paulus ya, bahwa kita semua ya gereja di rumah di kota Roma harus bertumbuh. Yang kedua, dia highlight di sini kenapa dia tulis surat? Karena selain saudara-saudari yang dia kasihi, yang ketiga, orang-orang itu sudah menolong dia. Ya, pelayanan itu perlu saling tolong menolong. Ya, tidak mungkin kita kerjakan sendiri. Ya, jadi ada yang melakukan ya, misalnya mencetak warta gereja, menjemput ya, membersihkan dan juga menata kursi. Kalau mulai gereja memang ya seorang hamba Tuhan harus melakukannya seorang diri seperti dulu ya waktu gereja Agapi dimulai ya, semua dilakukan sendiri ya, khususnya saya ingat di Miri ada hamba Tuhan yang bernama Harrison, sekarang tidak lagi melayani karena dia terganggu kesehatannya. Dia main piano, dia khotbah, dia pimpin nyanyi, dia jemput orang. Susah kan? Tapi gereja harus ya semua terlibat dalam pelayanan. Ada 5 hal kan harus kamu lakukan baru kamu bisa melayani. Apa tuh 5 hal tuh? Alkitab dibaca, tiap hari memuji Tuhan, tiap hari berdoa, hari Minggu jangan absen, tengah minggu kebaktian doa. Baru bisa melayani, menginjili, mendirikan gereja, mendirikan sekolah Alkitab, dan yang lain-lain. Ingat ya, kalau 5 ini tidak kita lakukan, jangan harap yang berikutnya bisa. Jadi Paulus ingin semua mereka ya bisa bertumbuh secara rohani.
Nah, kemudian yang terakhir, kalau kita lihat di sini, Paulus ingin mereka saling memberikan salam. Artinya apa? Pelayanan gereja itu ada 3 hal yang perlu kita ingat. Yang pertama itu khotbah. Khotbah itu harus sesuai firman. Itu yang pertama ya. Yang kedua, pelayanan gereja juga termasuk apa? Kertas. Apa? Kertas. Ya, cetak Alkitab, cetak buku pujian. Kita sudah bisa cetak buku pujian. Berdoa, satu saat kita bisa cetak Alkitab. Yang terjemahannya apa? Sesuai dengan bahasa asli. Belum ada di Indonesia. Ya, kamu periksa edisi manapun, banyak ya kekurangannya. Ini tantangan loh untuk gereja kita. Makanya anak-anak muda harus belajar teologi ya. Bisa nanti bagaimana? Memberikan bangsa Indonesia Alkitab yang tidak jauh beda dengan bahasa asli. Mulia enggak? Yang pertama apa? Khotbah. Yang kedua, kertas. Yang ketiga, ini kita semua ini keluarga dalam Tuhan. Ya. Paulus ini kamu lihat ya, dia belum pernah ke Roma, tapi dia bisa menyampaikan salam kepada orang yang pernah kerjasama dengan dia, ataupun orang yang dia dengar dari Priscilla Aquila, pemimpin-pemimpin gereja di kota apa? Roma, gereja-gereja di rumah mereka. Saya percaya yang memberikan dia nama, selain dia pernah kenal, siapa? Priscilla Aquila. Ya, jadi kalau sebagai orang Kristen, kita ingat ya, salam ini punya pelajaran. Yang pertama apa? Sampaikan salam pada orang percaya. Ya, jangan kita mau disapa orang dulu. Ya, ketemu orang kita harus salam dulu pada orang. Yang kedua, ya salam kepada orang tidak percaya dalam bentuk pengabaran Injil. Pelajaran kedua, Tuhan bagaimana? Bukan hanya mendirikan gereja secara besar, tapi gereja-gereja di rumah. Kemudian yang berikutnya, gereja di rumah memang ada gembalanya laki-laki, ada peran dari istri. Ada 10 nama perempuan yang disebut, tapi 7 nama di-highlight karena mereka kerja keras seperti kitab Amsal 31. Setelah itu apa yang terjadi? Ya, Paulus ya ingin di gereja jangan sampai ada klik. Dia tidak mau ya gereja ada klik. Kemudian yang terakhir dia ingin ya gereja itu menjadi satu. Ya, artinya bisa saling memberikan salam. Salam cium kudus itu apa? Yaitu salam kasih. Salam apa? Kasih filio. Kita saling mengasihi, baru kita bisa saling memberikan salam. Jangan lupa gereja punya tugas ya, selain marturia, ya, diakonia dan koinonia, kita punya tugas 3K. Khotbah harus dijaga ya, yang khotbah harus sesuai firman. Yang kedua, kertas. Ya, buku-buku Kristen harus diterbitkan, buku nyanyian Alkitab. Makanya banyak anak muda harus belajar Alkitab, teologi ya, dalam bahasa asli. Bahasa apa? Nah, bahasa Ibrani, Yunani. Baru setelah itu kamu tahu ini terjemahnya pas enggak. Kalau enggak pas, istilah apa yang lebih pas? Ini yang kurang di Indonesia, bukan hanya Kalimantan, seluruh Indonesia. Ya, jadi anak-anak muda ya, kalau dipanggil Tuhan, belajar, apa? Belajar ya, karena kita punya tugas yang mulia. Yang terakhir apa? Kita semua keluarga, karena semua saudara-saudari, dan kita punya Bapa di surga yang bisa saling menyampaikan salam. Disebut cium kudus, itu salam apa? Salam kasih ya, fileo. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami berterima kasih melalui Yesus Putra Tunggal-Mu, Engkau telah mengadopsi kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi keluarga-Mu di dunia, yang telah Engkau berikan bukan hanya anugerah keselamatan, tapi juga anugerah yaitu dalam bentuk karunia-karunia, supaya kami dapat melayani Engkau. Kami bersyukur Bapa untuk kasih-Mu yang besar, yang telah Engkau berikan kepada para hamba-Mu, khususnya Rasul Paulus, sehingga dia memiliki lubuk jantung yang sangat mencintai Engkau,
dan bahkan mencintai orang-orang yang sudah dibeli oleh Engkau dengan darah Tuhan Yesus. Tolonglah kami ya Bapa, menjadi gereja seperti yang Engkau inginkan, yang memuliakan nama-Mu. Pimpinlah hidup kami Bapa, agar bukan hanya di 4 tempat ini saja gereja-gereja rumah dapat Engkau dirikan, tapi di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke ujung bumi. Karena itulah yang menjadi perintah Tuhan Yesus kepada kami yang percaya pada Engkau melalui Tuhan Yesus. Ampuni dosa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudari, sebelum kita menutup kebaktian yang akan didoa berkat oleh Pendeta Peter Yaksan, kita akan menyanyikan pujian nomor 173 di salib. Pujian nomor 173 di salib. Darah Tuhan dicurahkan, mati menggantiku, menahan sakit derita untuk selamatkanku. Disalib ku melihat terang Tuhan, beban berat dosaku lepaslah. Disalib Tuhan ku dapat melihat, kini jantungku pun senanglah. Karena dosa manusia Ia telah disalibkan. Besarlah kasih rahmat-Nya, tiada ada bandingnya. Disalib ku melihat terang Tuhan, beban berat dosaku lepaslah. Disalib Tuhan ku dapat melihat, kini jantungku pun senanglah. Sewaktu Kristus Tuhanku mati disalibkan, dan reduplah sang surya, bumi pun gelaplah. Disalib ku melihat terang Tuhan, beban berat dosaku lepaslah. Disalib Tuhan ku dapat melihat, kini jantungku pun senanglah. Tak dapat balas kasih-Nya dengan air mataku, hanya korbankan jiwaku untuk balas kasih-Nya. Disalib ku melihat terang Tuhan, beban berat dosaku lepaslah. Disalib Tuhan ku dapat melihat, kini jantungku pun senanglah. Mari kita berdiri, kita akan menerima berkat dari Tuhan kita. Kiranya anugerah keselamatan, karunia pelayanan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih dari Allah Bapa, bahkan persekutuan pertumbuhan rohani di dalam Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk, doa teduh.
Tuhanmu memberkatimu dan melindungimu. Tuhan memberkatimu. Tuhan